Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salam ala rasulillah wa ba'du. Sobat Al-Fikr dimanapun anda berada, pada edisi Jihan Ramadan hari ini, sore ini, perkenalan kami membahas tentang model keluarga muslim masa kini. Bagaimana mewujudkan keluarga muslim di era globalisasi sekarang ini sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW. Yang pertama, ketika akan menikah, jangan mencari istri, tetapi carilah ibu bagi anak-anak kita. Bagi wanita, jangan mencari suami, tapi carilah ayah bagi anak-anak kita. Ini semuanya niat. Ya, niat kita harus diluruskan. Saddidu niyatiku. Niat harus diluruskan. Karena kita ingin mencari jodoh itu berarti kita mencari ayah bagi anak-anak kita dan mencari ibu bagi anak-anak kita. Itu visioner ke depan, pikirannya ke depan. Yang kedua, ketika melamar, saat melamar Anda bukan sedang meminta kepada orang tua si gadis, tapi Anda meminta kepada Allah melalui wasiat orang tua. Jangan salah, minta tetap kepada Allah, bukan kepada orang tua. Ketika akad nikah, Anda berdua bukan menikah di hadapan penghulu, tetapi menikah di hadapan Allah. Ingat, ikrar, akad, janji itu disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Itu adalah sumpah yang dipegang teguh oleh ajaran Islam dan tidak boleh dikhianati. Maka ketika kita mengucapkan ikrar dan akad itu, kita yakin bahwa Allah menyaksikan, Allah melihat, Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita ikrarkan. Resepsi pernikahan, saat resepsi catat dan hitung semua tamu yang datang untuk mendoakan Anda, karena Anda harus berpikir untuk mengundang mereka. Minta maaf apabila Anda berpikir untuk bercerai karena telah menyanyiakan doa mereka. Mereka semuanya datang ke acara kita, mereka mendoakan agar kita semuanya menjadi keluarga yang langgeng, hasanah, sakinah, mawaddah warahmah. Tetapi saat kita berpikir bercerai dengan istri kita, maka berpikirlah kembali untuk mengundang mereka semua dan mengadakan resepsi lagi guna untuk meminta maaf karena telah menyanyiakan doa mereka. Sejak malam pertama, yang harus kita lakukan adalah syukur, karena malam pertama adalah malam yang dinanti-nanti, terutama para jomblo-jomblo yang fantasinya sudah kemana-mana. Artinya syukur itu adalah nikmat, ini adalah nikmat yang diberikan Allah pada kita. Syukur itu harus dibarengi dengan sabar. Maka syukur tidak cukup, tapi harus ada dengan sabar. Ketika nanti di dalam proses malam pertama, bukan hanya bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, tapi harus bersabar dengan komitmen bahwa di dalam perjalanan bahtera rumah tangga itu akan ada banyak permasalahan dan kita harus ada senjata utama kita adalah sabar. Kenapa? Karena Anda dan sepasang suami istri itu adalah anak manusia, bukan anak malaikat. Artinya masih dan pantas apabila salah ataupun khilaf. Selama menempuh hidup berkeluarga, sadarilah bahwa jalan yang akan dilalui tidak melulu jalan bertabur bunga, tapi juga semak belukar yang penuh dengan onak dan duri. Kita harus yakin dan harus percaya bahwasanya tidak mesti jalan dalam berumah tangga itu lurus terus, enak terus, gembira terus, bahagia terus, tidak. Di sana sini akan ada semak belukar, di sana sini ada onak. Onak itu duri yang melengkung, dia lebih tajam daripada duri, lebih berbahaya daripada duri. Maka kita punya senjata yaitu sabar. Ketika biduk rumah tangga orang, bagaimana? Jangan saling berlepas tangan, tapi sebaliknya justru semakin erat berpegangan tangan. Saat itulah kita diuji, liyabluwani ashkur am akfur. Disitulah kita uji, kita ini akan meningkat keimanan kita dan ketakwaan kita. Maka kalau kita sedang diuji karena kita akan naik derajatnya, kita harus sama-sama bergandengan tangan, justru semakin erat, semakin kompak, bukan malah berlepas tangan.
Ketika belum memiliki anak, cintailah istri atau suami ada 100%. Tidak ada suuzon, tidak ada prasangka macam-macam. Semuanya itu adalah qadarullah, masya'a fa'al. Cintai istri 100%, suami ada 100%. Maka ketika kita tingkatkan 100% cinta kita kepada istri atau suami kita, itu adalah mungkin menjadi doa dan wasilah kita agar Allah segera memberikan kita keturunan. Ketika telah memiliki anak, jangan bagi cinta Anda kepada suami, istri, dan anak Anda, tetapi cintailah istri atau suami Anda 100% dan cintai anak-anak Anda masing-masing 100%. Bukan 100% dibagi 50 suami atau 50 anak, bukan begitu, tapi 100% cintai suami, 100% cintai istri, 100% cintai anak. Ketika ekonomi keluarga belum membaik, yakinlah bahwa pintu rezeki akan terbuka lebar berbanding lurus dengan tingkat ketaatan suami dan istri. Maka ketika kita diuji dengan ekonomi, maka tingkatkan ketaatan, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebalikannya ketika ekonomi membaik, bagaimana? Jangan lupa akan jasa pasangan hidup yang setia mendampingi kita semasa menderita. Kita ada orang yang selalu berada di samping kita, dia adalah suami kita. Ketika Anda adalah suami, boleh bermanja-manja kepada istri, tetapi jangan lupa untuk bangkit secara bertanggung jawab agar istri membutuhkan pertolongan Anda. Ketika Anda adalah istri, tetaplah berjalan dengan gemulai dan lemah lembut, tetapi selalu berhasil menyelesaikan semua pekerjaan. Ketika mendidik anak, jangan pernah berpikir bahwa orang tua yang baik adalah orang tua yang tidak pernah marah kepada anak. Karena orang tua yang baik adalah orang tua yang jujur kepada anak, tidak berbohong dan tidak mengelabui anak. Ketika anak bermasalah, yakinlah bahwa tidak ada seorang anak pun yang tidak mau bekerja sama dengan orang tua. Yang ada adalah anak yang merasa tidak didengar oleh orang tuanya. Ketika ada pil, jangan diminum. Pil itu adalah pria idaman lain. Bagi istri, jangan langsung diminum. Cukuplah suami Anda sebagai, nggak usah pil-pilan yang nggak usah, tinggalkan pria idaman lain. Ketika ada wanita idaman lain, jangan turuti. Cukuplah istri sebagai pelabuhan hati. Ketika memilih potret keluarga, pilihlah potret keluarga sekolah yang berada dalam proses pertumbuhan menuju potret keluarga masa kini. Ketika ingin langgeng harmonis, gunakanlah formula 6K. Apa itu? Ketakwaan, kasih sayang, kesetiaan, komunikasi dialogis, keterbukaan, kejujuran, dan itu semuanya adalah beberapa poin dan kunci agar kita bisa menjadi keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan hanya sakinah, tapi kita harus berupaya agar bisa mewujudkan keluarga yang islami, harmonis, mabrurah. Bukan hanya haji yang mabrur, tapi juga nikah kita jadi nikah mabrur, sakinah, selalu tentram hati, karena tujuan nikah adalah litaskunu ilaiha, supaya kita tenang hidup. Nikah untuk apa kalau tujuan nikah adalah litaskunu ilaiha, supaya kita tenang hidup. Nikah untuk apa kalau enggak tenang hidupnya? Nikah itu untuk hidup tenang, mawaddah penuh dengan kecintaan, dan rahmah penuh dengan kasih sayang. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah kajian sore Al-Jihan Al-Fikr STEM Nganjuk. Semoga bermanfaat. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb. Syukran ala kulli ihtimam wa jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih disampaikan kepada Sobat Ahmad Zainuri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam